ladies, balik lagi di Luluih Podcast. Nah, sahabat semua, hari ini aku kedatangan seorang sahabat yang seorang self-love coach. Halo Mbak Jero Jemiwi. Halo Dewi, selamat sore. Gimana kabarnya Mbak? Sehat, Astungkar. Dewi sehat kan? Iya, sehat dong tentunya. Kita harus selalu happy dan sehat ya kan Mbak? Betul banget. Iya, dan sebelum kita ngulik-ngulik lebih lanjut nih Mbak tentang self-love, jadi aku pengen memperkenalkan Mbak Jero Jemiwi dulu sama teman-teman nih. Nah, jadi kakakku tercinta ini yang biasa dipanggil Mbak Jero ya, Mbak Jero Jemiwi LPCHT adalah seorang life coach dan clinical hypnotherapist. Nah, beliau juga founder dari Happy Home Mind Clinic dan juga founder dari Bali Coaching Institute. Wah, seru banget nih Mbak. Jadi kita bakal belajar banyak deh hari ini. Sama-sama, Wi. Kita sama-sama belajar. Dewi juga mengamalkan banyak banget. Ladies di sini juga pasti punya pengalaman istimewa masing-masing. Iya, benar banget. Jadi setiap perempuan pasti punya kisah yang bisa saling menginspirasi ya Mbak ya? Betul sekali. Nah, hari ini nih Mbak, kita punya topik tentang self-love. Nah, ini kan serangkaian nih dari tema besar kita yaitu tentang helping yourself. Jadi dari yang pertama itu kita ngobrolin tentang mental health, abis itu toxic relationship, dan kemudian self-love nih Mbak, sebagai solusi dari masalah-masalah yang kemarin gitu. Nah, topiknya keren-keren ya. Semua mengarah ke, ya betul, self-empowerment itu luar biasa sekali. Iya, karena itu kan sepertinya penting banget sih Mbak, nggak cuma buat para perempuan, juga buat semua orang yang lagi di pandemi ini Mbak. Iya, kita udah berapa bulan ya Wi ya? Kita semuanya menjaga jarak, termasuk juga kan pekerjaan pasti ada penyesuaian. Betul yang Dewi katakan. Jadi masa-masa menantang adalah kesempatan untuk belajar langsung dari peristiwa. Jadi bukan dari teori lagi. Iya, benar banget Mbak. Aku pun selama pandemi ini akhirnya banyak banget loh introspeksi diri. Dipaksa keadaan ya, karena nggak bisa kemana-mana toh. Jadi lebih banyak ngobrol sama diri sendiri kan? Nggak sama diri sendiri aja, juga mikirin tentang berkeluarga gitu ya, sama pasangan, tentang goals di masa depan, terus juga pekerjaan, bisnis gitu. Aduh, banyak banget PR-nya. Lebih banyak kontemplasi ya. Iya, akhirnya. Jadi gimana sih Mbak Jero self-love itu gitu kan? Sebenarnya self-love itu seperti apa sih Mbak? Self-love itu, wah ini pertanyaannya keren ini Dewi, langsung langsung ke intisari gitu ya, nggak mau dapet kulit-kulitnya, pokoknya langsung isinya gitu ya. Yang kemarin itu kan Mbak, yang masalah toxic relationship, mental health itu muaranya tuh ke self-love gitu Mbak. Akhirnya ya, ujung-ujungnya balik ke diri sendiri gitu ya. Bener. Nah, bener banget yang Dewi bilang. Jadi pertanyaan Dewi sendiri sebetulnya adalah sudah sebuah jawaban. Sebab apa? Sebab ketika kita bertanya sesuatu, sesungguhnya kita sudah di-leading oleh jawaban yang masih belum kita kenali. Jadi ada jawaban dalam setiap pertanyaan. Mungkin saya mulai dari situ dulu ya, untuk Dewi dan juga untuk ladies yang mendengarkan podcast ini. Nah, self love itu apa? Self love itu kalau dipecah dia kan secara kata dia berasal dari dua kata. Ada kata self, ada kata love. Nah, self ini sendiri adalah diri. Nah, diri yang mana nanti kita akan bedah. Love ini sendiri adalah the most powerful energy untuk kreasi apapun,
untuk creation, love ini adalah the most powerful energy. Jadi antara diri dan the most powerful energy yang merupakan basis dari any creation, dari semua kreasi ini, saya padukan, jadilah dia self-love. Nah, self-love ini memiliki tagline, sederhana sekali tagline-nya. Tagline dari self-love adalah deep inner journey. Wow. Jadi perjalanan mendalam ke dalam diri. Karena selama ini saya yakin sekali teman-teman yang mendengar, ladies yang mendengar, bahkan Dewi pun kan sudah berjalan-jalan hampir ke banyak negeri, ke banyak pulau. Bahkan kita dulu pernah berjalan bersama-sama ke Pak Renald Kasali, belajar langsung dari Pak Renald Kasali kan, di rumah perubahan. Yang artinya apa? Bahwa seringkali kita sudah berjalan-jalan ke banyak tempat di luar diri. Tetapi jarang sekali kita punya waktu, kesempatan, atau karena kita tidak tahu caranya berjalan-jalan ke dalam diri. Nah itu dia, jadi self-love itu adalah sebuah perjalanan mendalam ke dalam diri. Untuk menemui apa? Untuk menemukan diri kita kembali, jati diri kita, kemudian kekuatan kita. Karena banyak orang setelah menikah, ya pengalaman dari klien-klien itu, biasanya ladies nih yang sudah menikah, dia akan mendedikasikan penuh hidupnya kepada anak dan pasangan. Wah, bener bahkan banget. hampir, bener banget kan? Nah, bahkan hampir udah lupa sama dirinya sendiri, udah lupa sama mimpinya, sama cita-citanya. Jadi menemukan diri kembali itu indah sekali. Karena apa? Pada akhirnya kita akan tahu bahwa setiap ladies itu, setiap perempuan itu adalah teko. Jadi kalau teko ininya kosong ya, maka tidak akan ada yang bisa diberikan kepada cangkir-cangkir di sebelahnya. Cangkirnya itu siapa? Anaknya, suami, mertua, ipar. Sehingga yang terjadi apa? Kekosongan dari teko ini akan melahirkan banyak emosi negatif berupa apa? Berupa merasa diri tidak cukup cantik lagi, merasa diri tidak setara dengan teman-teman yang mungkin, wah dia teman SMA aku tapi dia lebih sukses karirnya atau apa. Akan muncul banyak emosi negatif, bahkan bisa ke psikosomatis dan seterusnya. Nah nanti kita bedah lebih dalam, Wi. Jadi self love itu apa? Self love itu adalah deep inner journey yang berbasis life coaching and then emotional healing. Itu dia. Wow, ini bahasanya. Ini baru pertanyaan pertama, Mbak, tapi aku sudah tertampar ini. Biasa itu, Wi. Kan kita menghadapi diri sendiri itu adalah dunia ini adalah cermin. Ketika kita menoleh, sebetulnya kita melihat bayangan kita sendiri. Nanti kita akan bedah, kenapa sih ada perempuan yang dulunya dia manis ketika pacaran, tetapi begitu menikah dia berubah menjadi ketus, jutek, dan seterusnya. Bukan salah dia, bukan juga salah pasangannya, tapi ada sesuatu yang belum selesai di dalam diri. Nah, itulah yang bisa diselesaikan dengan self-love. Wow. Oke. Tarik nafas dulu. Ini kayak perlu tarik nafas dulu, Mbak. Iya. Oke, jadi aku pernah kan itu kalau nggak salah waktu di ini Mbak, di Woman Will. Nah, dulu kan pernah kan ngisi sesi ini ya, sesi kayak healing gitu kan ya buat para trainer kan. Nah itu tuh aku udah nangis sesenggukan loh Mbak. Itu baru ininya aja, baru ujung depannya aja. Belum masuk pintunya, baru ketok pintu. Kayaknya aku perlu deh nanti gitu, kapan Mbak aku pengen ikut kelasnya. Ayo. Aku pengen kayaknya ngerasa deh di umur yang udah nggak muda lagi, meskipun ingin berjiwa muda terus ya Mbak ya. Mesti itu ya, berjiwa muda terus. Di kepala 3 ini aku merasa lumayan
dan gara-gara pandemi ini gitu kan, aku Mm-mm. coba lagi belajar tentang diriku sendiri itu, ternyata ada banyak hal yang mesti dicari lagi gitu, diperbaiki Mhm. lagi, ditanyakan lagi sama diri aku gitu. Karena kalau nggak kita temukan jawabannya itu tuh kayaknya sisa perjalanan tuh terasa sangat panjang dan juga melelahkan. Wih, keren banget bahasanya, Iya, Wi. Tapi dan, betul tuh, mm-mm. betul banget. Dan akhirnya Mbak, di kepala 3 ini tuh kan aku pun berusaha untuk mencari circle yang benar-benar sejalan sama aku gitu. Wajar nggak sih itu Mbak? Mhm. Wajar, itu dialami oleh semua orang pada umur-umur yang berbeda. Nah, pertanyaannya kenapa sih umurnya berbeda-beda? Ada yang ngalami lebih awal di usia 20-an, ada yang ngalami di usia 30-an, bahkan ada yang ngalami telat banget di usia 40-an, bahkan di usia 50-an. Itu karena ada banyak hal yang terkait dengan masa kecil yang dalam self love itu juga dibahas, kita sebut sebagai inner child. Jadi ada masa kecil yang belum selesai, yang akhirnya umur seseorang bertambah, tetapi kesadarannya masih, bahasa Balinya tuh nyangket gitu. Nyangket tuh mekesyut, jadi masih kayak tersandera, kayak tersandera di umur kecil antara 0 sampai 10 atau 0 sampai 12 tahun. Di mana masa itu adalah masa pembentukan sempurna dari pikiran bawah sadar. Nah, ketika bicara pikiran bawah sadar, ini adalah 95% kekuatan di dalam diri kita yang secara otomatis menuntun kita mengambil tindakan tertentu. Jadi pola tindakan, pola pengambilan keputusan tidak lahir dari pikiran sadar. Jadi dia lahir dari pikiran bawah sadar. Di sana terletak kebiasaan. Makanya ada orang yang, ya aku sebenarnya pengen berhenti ngerokok, tapi kok susah banget ya. Aku tahu loh ngerokok itu nggak sehat, tapi kok nggak bisa ya. Nah gitu. Jadi secara pengetahuan, pikiran sadarnya dia tahu merokok merugikan dirinya dan orang-orang yang disayangi di sekelilingnya, tetapi dia tidak kuasa. Karena apa? Karena ada kebutuhan di bawah sadar, di pikiran bawah sadar yang terpenuhi ketika dia merokok. Nah, kalau tidak diselesaikan di akarnya, maka tentu akan menjadi kesulitan tersendiri untuk lepas dari rokok. Walaupun kita sudah tahu bahwa merokok itu merugikan. Itu contohnya rokok. Sama contohnya dengan kecanduan yang lain. Bahkan kalau untuk ladies, kecanduannya mungkin tidak selalu rokok, tidak selalu miras, tapi kecanduannya belanja. Oh, itu juga sebuah kecanduan. Termasuk aku ya, salah satunya. Fenomenanya gini nih, kan biasanya kalau cewek itu kalau lagi moodnya jelek, pelariannya pasti belanja, ya kan? Betul. Zaman pandemi yang online ini Mbak, yang terus sale 8%. Semuanya kelihatan murah gitu ya, dari harganya sekian diskon bisa sampai 70% ya kan? Padahal secara psikologis itu ada teknik ini ya, teknik harga. Ada dong. Ya ampun, itu ternyata ini Mbak ya, maksudnya itu termasuk alam bawah sadar juga ya ternyata ya. Betul. Jadi dalam self love kita belajar banyak, tapi belajar hal-hal yang dekat. Karena solusi dari setiap masalah itu tidak pernah di luar diri. Dia selalu di dalam diri. Nah, bagaimana caranya masuk ke dalam diri? Nah, melalui self love itu ada beberapa tahapan dan banyak bisa diselesaikan. Jadi ketemu satu akar permasalahan misalnya ya. Kalau untuk ladies itu kan tantangannya, udah tahu nih budgetnya harus cukup selama setahun ke depan. Tapi ini ada sale yang barang yang udah ditunggu banget dari entah kapan, dan dia special edition. Udah gitu karena pandemi diskonnya gede banget. Kapan lagi nih kalau nggak sekarang? Jadi terpaksa deh budget yang misalnya harusnya cukup untuk 1 tahun ke depan, dipinjam dulu. Ntar ada pos pemasukan lain nih di bulan kesekian misalnya begitu.
Ini Ada kenapa banget Mbak? hitung-hitungannya. Kena, kena banget ya. Ini banyak kasus-kasus klien seperti itu, Wi. Nah, itu adalah ada kebutuhan. Jadi bukan kepada belanjanya kebutuhannya, tapi kepada sensasi, perasaan senang, perasaan terpenuhi, perasaan menghadiahi diri. Nah, itu yang dirindukan oleh pikiran bawah sadar. Jadi bukan bendanya, tetapi sensasi yang menyertai benda itu, yang menyertai proses belanja itu sebetulnya yang perlu ditemukan. Itu salah satu kecanduan loh, dalam tanda kutip ya, dalam self love. Oh, Gitu. berarti saya termasuk dalam sindrom itu ya. Sebetulnya sih nggak merugikan juga gitu ya. Tapi ada beberapa ladies kan yang dia punya cita-cita, dia mau invest, misalnya beli saham baru atau invest beli obligasi baru atau apa. Tapi karena beli tas branded yang budgetnya juga tidak sedikit, nah sebetulnya setelah beli, make ya udah perasaannya biasa aja. Paling cuma sebulan 2 bulan aja senengnya. Setelah itu udah nggak ditengok lagi di lemari gitu loh. Ada yang bahkan udah dibeli nggak dipakai-pakai karena masih ada banyak yang belum kepake kayak gitu loh, Wi. Oh, iya. Ya dan sering nih mungkin dari pengalamanku Mbak, aku tiba-tiba kan gara-gara diskon tas yang aku incar itu jadi pengen banget beli. Terus beli itu kepakainya paling sering intens sebulan gitu. Habis itu Iya betul. udah ganti tas lain Benar. gitu. Bahkan sampai lupa gitu ya. Dan Itu baru dia ngeliat salah lemari itu udah ada tumpukan tas gitu Mbak. itu adalah problemnya dari sebagian ladies. Nah, dalam self love itu yang diselesaikan, Wi. Karena pada akhirnya hal yang dibutuhkan itu tidak pernah jauh kok dari diri kita sendiri. Gitu. Wah, ini udah mulai pemanasan ini Mbak. Udah mulai keringetan ya, Wi. Denger obrolannya sama Mbak Jero aja ini udah bikin aku keringetan. Aduh, ini jelek banget buat aku. Bagus, Wi, itu tanda sehat, Wi. Nah, terus ini nih Mbak, kenapa sih pentingnya kita mempelajari lebih jauh tentang self love ini? Oke. Bagus banget pertanyaannya. Sebelum Mbak Jero jawab, Mbak Jero mau tanya nih sama Dewi. Dewi udah menikah, tapi pernah tahu nggak dalam satu momentum gitu, kayak ngobrol sama suami, padahal didengerin banget loh sama suami. Suami ngerti banget loh, suami paham, suami menyediakan diri untuk mendengarkan curhatannya Dewi. Tapi kok ada sesuatu di dalam hati tuh kayak nggak terwakili sepenuhnya. Kayak masih ada yang sisa gitu loh. Kayak masih ada sesuatu yang belum bisa dikomunikasikan walaupun sudah dikomunikasikan. Pernah nggak merasa seperti itu? Oh, pernah dong Mbak. Pernah dong ya. Nah itu jawabannya. Kenapa sih self love penting? Karena nggak akan ada seseorang yang memahami dirimu persis seperti yang dirimu mau kecuali dirimu sendiri. Dan gak ada orang yang mampu menyediakan waktu sebanyak dirimu untuk dirimu sendiri. Pasangan sekalipun, anak sekalipun, pada satu waktu tertentu mereka akan tidak ada buat kita. Tetapi yang ada buat kita adalah diri kita sepenuhnya. Di awal tadi Dewi juga udah menjawab sebetulnya pertanyaan ini. Karena Dewi bilang, bahwa kayaknya kalau kita belum mengenali diri kita banget, karakter kita, potensi kita, kok kayaknya perjalanan hidup tuh panjang dan melelahkan. Dia bilang begitu kalau nggak salah tadi di awal. Tapi begitu kita mengenali diri kita, siapa aku, apa yang sesungguhnya aku mau, dan kemarin-kemarin nih semua keputusan dalam hidup aku ambil berdasarkan keinginanku sepenuhnya atau dikondisikan oleh lingkungan atau dikondisikan bahkan oleh orang tua, oleh siapapun, yang artinya tidak mewakili diri kita sepenuhnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu kalau nggak diselesaikan oleh diri kita sendiri, nggak ada orang yang bisa, Wi. Jadi itulah makanya self love itu penting. Jadi dari self love itu adalah
mengisi teko kita sendiri, karena nggak ada orang lain yang bisa melakukan. Oke. Gitu. Dan bisa nggak sih Mbak self love ini membantu kita, membantu para ladies itu misalkan dia terjebak di toxic relationship gitu misalkan? Bisa banget. Bisa banget. Dari beberapa kasus. Jadi self love ini dia sebetulnya ada banyak area, ada 12 area kritikal dalam hidup kita. Nah, di self love Mbak Jero sederhanakan menjadi 5. Supaya apa? Supaya kita mudah belajar dan mudah mengingat, karena 5 itu jari kita. Jadi kita gunakan jari kita yang pertama. Sumber masalah kita nggak jauh-jauh dari masalah fisikal. Misalnya kita punya psikosomatis, emahnya kambuhan, migrennya kambuhan, menstruasi nggak nyaman, bangun paginya nggak seger, tidur malamnya nggak nyenyak banget, mimpi buruk segala macam, itu physical problem. Yang terkait dengan yang kedua itu emotional problem. Sering emosi yang tidak tersampaikan secara indah, maka itu dipilih untuk ditelan. Nah, ketika gudang emosi kita belum penuh nggak apa-apa, tapi pada waktu tertentu ketika gudang emosi kita penuh, akan ada contoh kesel sama suami, marah ke anak. Nggak enakan sama mertua, ngambek sama suami. Ya kan? Karena sebagai seorang menantu nggak mungkin langsung ngelabrak mertua misalnya ya, karena ada sesuatu domestik. Tapi biasanya jadi ngambek ke suami. Karena udah terlalu lama nelen, akhirnya kekenyangan nih. Pikiran bawah sadarnya yang menyimpan emosi itu kekenyangan dan akhirnya dia meledak. Bahkan kadang tidak pada tempatnya. Salah satu kenapa kecanduan, termasuk kecanduan belanja, juga adalah indikasi jangan-jangan ada endapan emosi yang belum diselesaikan. Entah itu pada fase perkawinan, entah pada fase cinta pertama dengan mantan, entah pada fase anak-anak, entah pada fase pola asuh. Nah, itu tracing back-nya ke belakang itu yang bisa dilakukan dalam self love. Lalu berikutnya yang ketiga, setelah masalah emosional, masalah relationship. Ada masalah hubungan, salah satunya yang Dewi tanyakan. Lalu yang keempat itu adalah financial, masalah keuangan. Juga sangat berpengaruh kepada 3 permasalahan sebelumnya. Lalu yang terakhir adalah spiritual. Contohnya kenapa banyak nih ladies menikah dengan orang punya, kemudian dia sendiri masa kecilnya adalah juga orang yang berada secara ekonomi, tidak pernah punya masalah, hubungan dengan orang tua baik, dengan suami, dengan mertua, semuanya baik, tapi kok ngerasa hidupnya kosong, padahal punya banyak sahabat, tapi kok ngerasa hidupnya hampa, nggak punya greget. Nah, itu namanya alienated, jadi soul-nya tidak pernah mendapatkan makanan, jadi itu masuk ke kategori spiritual. Jadi ada 5 hal yang digali, dipelajari, dipetakan, lalu diformulasikan solusinya di dalam self love yang 5 tadi itu. Dan toxic relationship adalah masuk ke yang ketiga tadi. Self love punya metodenya. Karena kenapa? Karena kenapa seseorang mengizinkan dirinya pasrah diperlakukan tidak adil, tidak layak dalam sebuah toxic relationship. Dia ingin pergi tapi masih sayang sama pasangannya. Kemudian dia tidak pergi tapi dia tahu dia menyakiti dirinya dan dia tahu dia tidak bahagia. Pada waktu tertentu belum lagi yang punya pasangan narsistik. Ada golongan orang yang punya pasangan narsistik itu akan sulit sekali. Kenapa? Karena seorang narsistik akan membuat misalnya nih ya, ladiesnya namanya Putri. Nah, ladiesnya namanya Putri, suaminya namanya Putra. Nah, misalkan saja Putra ini kebetulan punya narcissistic disorder. Karena ada banyak hal mungkin ya nanti kita bicarakan. Lalu Putri ini dia bahkan tidak tahu dirinya berada dalam toxic relationship. Yang tahu adalah lingkungannya. Yang tahu adalah biasanya orang-orang terdekat. Yang tahu perkembangannya, Putri dulu nggak gitu deh. Kok sekarang dia jadi pendiam ya? Ada perubahan.
yang signifikan. Biasanya lingkungan yang mengenal, bukan putrinya. Putrinya akan merasa dia nggak nyaman aja, tapi perubahan dirinya akan dia rasakan. Biasanya kalau perempuan bahagia itu bukan hanya bibirnya yang tersenyum, tetapi matanya tersenyum. Ada binar di matanya, pipinya bercahaya. Itu biasanya kita sebagai sahabat dekat kita bisa merasakan. Nah, tapi kalau seseorang berada dalam toxic relationship, karirnya dia akan kena pengaruh, finansialnya kena pengaruh, hubungan dengan orang-orang terdekat akan kena pengaruh juga. Performa dia, prestasi dia juga akan kena pengaruh. Gitu, Wi. Nah, Mbak, tadi ada narcissistic disorder. Nah, itu apa ya, Mbak ya? Aku kayak familiar sama istilah. Iya, itu adalah salah satu istilah dalam gangguan psikologis yang banyak ditemukan ya 10 tahun terakhir di dunia, seluruh dunia, bahkan di Indonesia salah satunya. Narcissistic disorder ini banyak ditemukan karena ada banyak faktor, yang artinya begini, biasanya si putra ini, kita ambil contoh yang tadi, si putra ini bisa berlaku tidak adil secara keuangan kepada istrinya, ya anggap mereka sudah menikah, kepada putri. Mungkin dia menyembunyikan penghasilan sesungguhnya, lalu dia membuli dengan kata-kata walaupun misalnya bercanda gitu, kamu sih gendut atau apa gitu, ada body shaming, ada apa, yang sekali dua kali mungkin tidak ditanggapi oleh putri, atau berbicara tentang keluarganya putri, ya sedikit mengunderestimate keluarganya putri misalnya, dan putri tidak melakukan apa-apa karena itu dianggap hal biasa, lalu itu akan semakin menjadi. Bahkan ada banyak gejala lain dalam pertengkaran, ketika putra dan putri bertengkar, padahal sudah jelas-jelas putra yang memulai, putra penyebabnya, tapi endingnya putri yang minta maaf. Oke. Gitu. Jadi ada banyak sih, contoh kasusnya ada banyak banget. Yang artinya gini, putri akan kehilangan dirinya sedikit demi sedikit dan dia selalu merasa salah. Tapi merasa kasihan kepada si narsistik ini. Karena disitulah lihainya seorang narcissistic disorder. Dia akan membuat pasangannya terikat dengan dia, tidak bisa meninggalkan dia padahal tahu dirinya diperlakukan tidak adil. Bahkan justru pasangannya yang akan merasa bersalah. Tapi kayaknya itu kejadian deh di beberapa sahabat aku gitu, yang ada yang curhat gitu, Mbak. Oh, ternyata aku baru tahu bahwa itu adalah sisi narcissistic disorder itu gitu. Salah satunya. Bisa ada faktor lain juga. Jadi gangguan psikis itu ada banyak. Ada OCD, ada macam-macam, Wi. Yang artinya karena kebetulan ada klien yang mengalami hal serupa, beberapa klien dengan pattern yang sama, dengan pola yang sama, sehingga Mbak Jero bisa memetakan sesuai dengan kasus yang sudah terjadi. Dan Astungkara dengan self-love itu teratasi. Kenapa? Nah, pertanyaannya kenapa? Kenapa sih? Gimana caranya self-love menyelamatkan seseorang dari toxic relationship? Karena akhirnya si klien ini menemukan self-worth-nya dia. Dia menemukan kelayakan dirinya lagi. Dia akhirnya bisa melihat ke dalam kualitas dirinya lagi. Bahwa selama ini dalam hubungan ini hanya aku yang memberi. Bahkan aku sudah memberikan segala-galanya, bukan hanya kepercayaan diriku, masa depanku, karirku. Karena kebetulan klien ini sampai resign sebetulnya, memutuskan untuk menikah. Tapi dalam pernikahan bla bla bla, sehingga dia merasa terkuras terus. Hubungan dengan orang tuanya menjadi tidak baik, padahal masa remajanya dia adalah anak yang sangat manis, dan seterusnya. Yang singkat cerita, pada satu titik akhirnya dia menemukan kesadarannya melalui self-love. Dia menemukan self-worth-nya dia lagi. Gitu. Oke. Amazing ya ternyata si self-love ini, Mbak.
Iya, aku sering kepoin Mbak Jero nih di sosmed. Nah, itu kan sering nih Mbak Jero ngeluarin statement kayak sudah seberapa sering gitu mungkin kamu memeluk dirimu sendiri gitu kan. Aku tuh langsung aduh jelek lagi nih. Bener ya, kapan aku pernah meluk diri aku sendiri gitu. Ingatnya kan meluk anak-anak, meluk suami, sahabat, tapi kapan sih aku pernah meluk diri aku sendiri gitu. Terus begitu waktu itu Mbak Jero posting lagi gitu soal memeluk-meluk gitu, aku coba nih one day aku ngerasa kayak ya galau gitu kan, terus sedih kayak aduh kayaknya aku mesti gimana nih gitu, karena misalkan nggak memungkinkan curhat gitu karena teman-teman mungkin lagi pada sibuk gitu. Terus aku cobain gitu yang apa namanya Mbak Jero kasih tahu gitu kan di sosmed gitu. Aku coba peluk aja diri aku sendiri gitu, jadi nyari satu spot favorit di dapur gitu. Toilet gitu. Terus ya udah aku meluk diri aku sendiri. Terus aku ngomong, aku coba berterima kasih sama diriku. Aku coba bahwa apa ya, kamu tuh udah sebegini hebatnya gitu berjuang buat aku gitu, dan aku nggak pernah ngomong terima kasih sama kamu gitu. Jadi di saat itu tuh aku akhirnya ngerasa, aku nggak tahu ya, kayak ada kayak energi yang benar-benar kayak ya memeluk diri aku gitu Mbak, dan itu tuh tiba-tiba kayak ngilangin keresahan yang aku alami gitu. Nah itu dia. Ya kan Dewi udah membuktikan sendiri kan. Iya itu powerful banget Mbak. Jadi tiap aku ada ya ngerasa kayak emosi atau apa sedih gitu, aku lakuin itu gitu. Ya ampun itu sumpah powerful banget. Dan kita semua butuh, setiap perempuan apalagi. Karena kenapa? Karena perempuan adalah makhluk yang dekat sekali dengan intuisi. Intuisi itu adanya di rasa, itu adanya di pikiran bawah sadar, itu adanya di kekuatan, itu divine feminine. Kalau berbicara energi, tadi kebetulan Dewi berbicara energi, kita terdiri dari dua, divine maskulin kita punya, divine feminine juga kita punya. Yang artinya kehalusan seorang perempuan itulah yang mempesona. Jadi kalau perempuan itu lembut, dia halus, dia akan menjadi perempuan yang kuat. Tapi sebaliknya, ketika perempuan itu kasar kepada dirinya, mengignore kebenaran yang ada di dalam dirinya, dia akan menjadi lemah. Walaupun di permukaan dia tampil begitu kokohnya, gitu Wi. Jadi sebetulnya ketika Dewi memeluk diri, Dewi sedang dipeluk oleh divine feminine energy. Dan dalam self love itu adalah lapisan yang juga kita sentuh, healing secara energi itu, gitu. Dan selamat Dewi sudah melakukannya. Jadi yang kita obrolin ini adalah kasus. Bahkan Mbak Jero berharap sebenarnya ada ladies yang bisa, mungkin ada pertanyaan, bisa dikirimkan ke Dewi nanti atau bisa dikirimkan ke call center, kita atasi sama-sama. Karena tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Dan self love ini membantu kita untuk lebih jernih melihat diri kita, tidak melihat orang lain. Karena permasalahan itu sering berawal dan bisa selesai oleh diri kita sendiri. Udah keringetan banget nih. Bagus Wi, bagus, diizinkan mengalir. Nah tadi itu Mbak ya, kita kan udah ngomong lebih jauh gitu kan ke apa namanya, ya mungkin contoh aku mempraktekkan self love tadi itu Mbak ya, melalui pelukan untuk diri sendiri gitu. Sesederhana itu. Oh benar-benar sesederhana itu. Terima kasih Mbak Jero sudah memberikan sama-sama Dewi. Yang apa namanya, yang teman-teman ladies yang punya Instagram jangan lupa follow Mbak Jero Jemiwi. Di mana Mbak? Di Jero Jemiwi. Ada IG-nya. Ya, kemudian bisa juga di Bali Coaching Institute. Oke, jangan lupa di follow ya. Itu bisa nanya-nanya atau konsul gitu kan Mbak ya? Juga ada kelasnya gitu ya? Iya ada.
Nah, balik lagi nih Mbak. Nah, ke praktek self love ini ya gitu. Nah, tadi sesimpel itu dengan memeluk diri sendiri. Selain itu, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengasah self love itu? Apakah mungkin salah satunya dengan self talk mungkin? Betul sekali, Wi. Jadi dalam self love itu kita menyentuh, kan kita sering dengar nih ya, ada 3 hal yang paling penting kalau kita ngomong tentang self, itu ada body, mind, spirit. Nah, di body itu udah jelas fisik kita juga terhubung langsung dengan mind kita. Kalau bicara mind ini dibagi jadi 2, ada emosi, ada mental. Nah, itu ada beda lagi pecahannya. Kemudian yang terakhir adalah spirit atau energi kita yang tadi kita sempat bicarakan juga. Nah, untuk mengasah self love yang sehari-hari bisa dilakukan, salah satu teknik sederhananya yang Mbak Jero bagi di sosmed, yang memeluk diri. Kemudian bisa melakukan self love journal. Jadi kita dengan panduan self love, kita mengajukan beberapa pertanyaan kunci kepada diri kita, lalu kita menuangkannya dalam tulisan. Nah, bagi yang suka menulis itu bisa digunakan. Bagi yang kebetulan auditori misalnya, biasanya sebelum ada klien misalnya nih, Dewi jadi kliennya self love, ngambil program intensif misalnya untuk self growth, ya pertumbuhan di bidang karir bisa, atau memperbaiki kualitas hubungan dengan tim kerja, atau apapun sesuai dengan goal dan outcome yang ditetapkan itu bisa. Jadi nanti self love itu mengawal sampai dengan outcome itu tercapai. Bahkan ada beberapa program yang mengawal sampai tuntas dan itu terukur. Jadi misalnya menentukan satu outcome ini sudah tercapai atau belum. Kalau belum tercapai, programnya nggak selesai. Jadi ada garansi. Nah, itu yang membuat bahwa self love ini benar-benar bisa diterapkan. Jadi membuat klien itu mandiri, tidak terus-terusan bergantung kepada life coach. Jadi kalau secara bisnis sebetulnya itu rugi. Kenapa rugi? Karena harusnya lebih sering klien datang, lebih untung dong. Kita punya klinik kan ibaratnya gitu. Tapi karena Mbak Jero menyadari bahwa sebagai life coach itu bukan hanya pekerjaan, tetapi panggilan. Bahwa kita semua perlu bekal secara spiritual untuk kita pulang nanti ke alam yang sebenarnya. Nah, Mbak Jero menjadikan ini juga ladang untuk menabung karma baik gitu. Sehingga Mbak Jero membuat klien itu mandiri. Cara mengasah, pertanyaan Dewi, yang pertama bisa dengan teknik memeluk diri, kemudian ada self love journal, ada self love meditation, bisa dilihat, ada panduan audio, ada panduan video di YouTube Self Love Bali, bisa dilihat nanti di situ. Ada beberapa tipe pembelajar. Kita semua ini punya tipe. Ada yang auditory, ada yang visual, ada yang kinestetik. Nah, kalau yang auditory yang kebetulan lebih dominan, dia suka mendengar, dia bisa dengan audio relaksasi. Kemudian bisa dengan self talk, itu akan powerful. Nah, kebetulan yang visual, dia bisa melakukan journaling. Jadi dia bisa menulis, dia bisa menggunakan, ada beberapa teknik gambar yang self love sediakan. Kemudian bagi yang kinestetik, dia harus melakukan langsung, dia harus berpraktek langsung. Itu bisa memadukan keduanya. Itu ada banyak sih teknik. Nah, yang paling penting adalah pagi hari baru bangun, apa hal yang pertama dipikirkan, apa hal yang pertama diingat, apa yang hal pertama dilakukan, dan malam sebelum tidur. Jadi itu adalah fase kita memasuki theta. Nah, theta itu adalah gelombang otak ketika kita bisa mengakses pikiran bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar ini ketika sekarang ini kita ngobrol begini, dia tertutup. Tapi ketika kita meditasi masuk ke gelombang theta, atau gelombang otak kita turun, frekuensinya turun, jadi kita bisa membuka gerbang bawah sadar kita. Nah, dalam self love itu yang sering dilakukan. Nah, teknik sehari-hari yang bisa dilakukan oleh ladies adalah berhati-hatilah
ketika kita memasuki fase theta. Fase theta itu adalah fase kriep-kriep itu, masih antara setengah ngantuk tapi ya masih melayang-layang gitu, Bi. Nah, kalau misalnya klien ikut program self love, nah itu fase kritis kedua, fase theta itu yang kita kawal banget, sehingga perubahan positif yang mereka hasilkan tidak hanya terjadi sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Kayak misalnya kalau mungkin Dewi pernah ikut seminar kan pasti. Nah, selesai seminar itu powerful banget. Wah, membara, ya kan? Paling cukup seminggu. Kalaupun udah dipraktekkan paling cukup sebulan doang membara semangatnya. Di bulan kedua, ketiga, kok kayaknya udah mulai turun nih ya baterainya kayak gitu. Iya, bener banget, Mbak. Bener, pernah begitu. Nah, itu kenapa? Karena perubahan yang terjadi, perubahan di permukaan. Di permukaan artinya di pikiran sadar. Belum sampai ke pikiran bawah sadar. Nah, ketika kita membuat sebuah perubahan positif yang kita hasilkan itu agar paten, agar berlangsung seterusnya, nggak hanya berubah untuk sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, nah itu harus kita lakukan di pikiran bawah sadar. Gitu. Nah, aku pernah membaca hal itu sebelumnya, Mbak ya. Jadi biasanya tuh aku tiap pagi tuh bangun tidur itu aku afirmasi diri gitu kan. Terus sebelum tidur itu, nah kan kadang-kadang kalau di fase itu tuh kelupaan afirmasinya, Mbak ya. Jadi sebelum tidur tuh aku udah kayak ngapalin kalimat gitu kan, nyebut-nyebutin itu terus sampai akhirnya aku ketiduran gitu. Nah, jadi bisa nggak sih seperti itu, Mbak, untuk maksudnya memasukkan afirmasi sendiri ke diri kita untuk mencapai fase theta itu gitu? Bisa itu salah satunya. Atau harusnya kita merekam suara kita gitu sampai kita ketiduran. Baiknya gimana? Itu juga lebih efektif. Lebih efektif yang kalau Dewi bisa merekam suara sendiri sampai ketiduran, bahkan dalam posisi tidur masih bisa mendengarkan suara itu bagus sekali. Karena sebetulnya ketika kita tidur, pikiran bawah sadar kita nggak tidur. Justru dia bekerja, dia aktif. Makanya kadang seseorang yang lagi stres itu bisa mimpi dikejar, mimpi buruk, mimpi berperang, dan lain sebagainya. Mimpi itu adalah pesan dari pikiran bawah sadar. Ada sesuatu yang harus ditengok. Gitu. Oh, nah gini Mbak, aku pernah ngalamin kayak gini nih. Aku saking excitednya sama suatu hal gitu kan, aku tuh suka banget belajar, Mbak ya. Jadi ketika aku menemukan hal baru yang kayak seru banget nih diulik nih, ini kayaknya peluangnya gede banget nih buat opportunity yang bisa aku pelajari lagi gitu. Saking excitednya itu tuh kebawa tidur, tapi di tidur aku tuh aku bekerja melanjutkan kayak rancangan yang aku pikir gitu loh, sampai itu kebawa sampai pagi gitu loh, Mbak. Cuman badan aku tuh nggak capek karena saking aku excitednya gitu. Apakah itu itu termasuk itu ya? Termasuk nggak sih? Maksudnya kayak itu bagus sebetulnya sepanjang catatannya pas saat bangun Dewi itu tetap seger. Artinya apa? Artinya sirkulasi energi yang terjadi itu baik. Artinya yang terjadi adalah itu produktif, itu sesuatu yang baik. Jadi enggak apa-apa sebetulnya, walaupun tidur yang sehat itu adalah tidur yang tanpa mimpi. Karena tidur yang sehat itu, ini menurut ilmu kedokteran ya, jadi tidur yang sehat itu adalah tidur yang tanpa mimpi. Artinya tubuh betul-betul relaksasi, istirahat, karena saat dia beristirahat, tubuh memperbaiki metabolismenya, sel-sel sendiri memperbaharui dirinya, gitu. Jadi tapi yang tadi karena bangunnya seger sih bagus. Cuman kalau itu terjadi setiap hari dalam waktu yang panjang, tentu nanti fisiknya juga akan berat, ya kan? Karena dia tidak istirahat secara optimal. Untungnya sih enggak, Mbak. Jadi kayak ya sebulan sekali lah gitu. Sekali-sekali. Ada hal baru, dan itu tuh aku yang nyadarnya bahwa powerful yang alam di bawah sadar itu loh, Mbak. Bawah sadar. Ketika aku sebelum tidur tuh aku
aku udah punya planning kayak gini nih, itu tiba-tiba kelanjut di dalam mimpi dan akhirnya pagi tuh aku nemuin solusi yang langsung bisa dikerjain gitu, kayak wow. Iya, dia powerful sekali. Itu Nah, udah Dewi sebenarnya sudah bagus banget karena itu sebetulnya Dewi sudah mampu mengakses kekuatan pikiran bawah sadar. Hanya saja dia masih membutuhkan jembatan mimpi untuk mengaksesnya. Nah, Dewi bisa bayangkan nggak kalau bisa mengakses kekuatan pikiran bawah sadar tanpa harus melalui mimpi? Itu jauh lebih powerful lagi. Dan itu bahkan kita bisa manfaatkan dalam keadaan sadar gitu ya Mbak ya? Bisa, karena kerjanya otak kita ini hebat sekali ya. Jadi human brain ini dia bekerja itu seperti rudal. Dia kalau kita punya sasaran yang jelas, dia akan ngelok sasaran itu dan dia akan mencapai sasaran itu. Kalau sudah mencapainya baru dia meledak. Gitu. Jadi kekuatan creation itu terjadi ya kalau kita tahu sasaran kita jelas dan tahu bagaimana menggunakan brain kita, menggunakan mind kita. Oh, nah itu aku juga masih belajar lagi Mbak ini untuk yang pernah aku baca, untuk mencapai realisasi sesuatu tuh kita harus memvisualisasikannya secara detail gitu. Ini aku bikin jurnal dong. Ya. Bikin jurnal, tapi ya mungkin masih belepotan gitu Mbak ya. Bikin jurnal yang entah aku apa yang aku alami, terus insight-insight apa yang aku pelajari tentang bagaimana membreakdown dan memvisualisasikan goals-goals aku gitu. Kemungkinan itu gimana sih Mbak? Apakah memang mimpi yang lebih kita visualisasikan secara detail tuh emang akan lebih tepat sasaran gitu ya, kayak tadi tuh yang rudal tuh dia mengunci kayak gitu nggak sih Mbak sistemnya itu alam bawah sadar? Betul. Dari hasil penelitian ya, jadi penelitian yang sudah bertahun-tahun dari para ahli ya, para psikoanalis dan para ahli yang lainnya, baik juga di dunia medis, mereka menyimpulkan bahwa cara kerja otak gampangnya tuh kayak gitu. Jadi sampelnya tuh kayak gitu. Kunci sebuah sasaran itu adalah goal yang jelas, outcome yang jelas, baru seluruh daya yang ada di dalam diri kita, bukan hanya mind kita, bahkan seluruh energi kita, itu akan bisa kita gunakan untuk menciptakan sesuatu yang kita idam-idamkan banget. Makanya ada sebuah peribahasa bijak mengatakan, jika kau benar-benar menginginkan sesuatu, kau pasti akan bisa mendapatkannya. Jika keinginanmu begitu kuat, tidak ada sesuatu pun yang mampu menghalangi, dan itu betul. Nah, tinggal seberapa konsisten kita meyakini diri kita. Dan problemnya kalau kita berbicara tentang toxic relationship, berbicara tentang self-empowerment, problemnya adalah seberapa percaya kamu pada dirimu, kan gitu. Pertanyaan yang kita ajukan kepada diri kita. Kita ingin dipercaya oleh orang lain, tapi seringkali kita yang meragukan kemampuan kita. Kita berdoa, tapi kita meragukan, doaku nyampe nggak ya? Doaku dikabulkan nggak ya? Kita berdoa, kita meminta, tapi kita sendiri yang mempertanyakannya, gitu. Nah itu untuk membuat kita yakin dengan diri kita ataupun doa-doa kita itu kayak gimana Mbak? Apakah dengan mengasah self-talk tadi atau seperti Betul, salah satunya mengasah self-talk yang merupakan bagian dari self-love. Tetapi berbicara self-talk ini pun mendalam sekali. Karena itu komunikasi yang kita lakukan ke diri kita sendiri. Komunikasi yang tanpa penghakiman, komunikasi yang... Karena kita ngobrol dengan diri kita kan yang serba tahu diri kita ya. Kadang misalnya gini, contohnya ada misalnya... Putri lagi namanya. Putri lagi melakukan self-talk. Self-talk yang tidak dibimbing dengan teknik yang benar justru sering berakhir pada keraguan-raguan diri yang semakin jelas. Karena pikiran kita punya beberapa pos ya.
yang punya tugas masing-masing. Ada namanya amigdala, ada namanya reptile brain, ada namanya banyak sekali. Nanti teman-teman bisa lihat bisa di googling ya untuk itu. Dan fungsi otak itu macam-macam. Biasanya ketika kita ngobrol, kamu pasti bisa, aku pasti bisa. Misalnya afirmasinya gitu, aku pasti bisa, aku pasti bisa. Biasanya ada yang nyaut. Yang nyautnya tuh gini, masa sih, dulu aja enggak, ingat enggak waktu itu, kan waktu itu kamu enggak ini, denialnya itu. Gitu, Wi. Nah, dalam self love itu yang diatasi dulu. Tidak akan ada afirmasi yang bekerja sempurna ketika self talk-nya belum tepat sasaran. Ibarat gini, ibarat mobil, rusaknya itu di pintil anginnya. Itu makanya bannya gempos gitu misalnya. Nah, jika yang diperbaiki adalah ratingnya, maka dia nggak akan mengatasi problem yang sesungguhnya kan. Nah, kita harus benar-benar memastikan di bagian mana problemnya supaya kita bisa mengatasi tepat di akar masalahnya. Itu dia. Kalau dari Mbak Jero sendiri nih, kira-kira kalau contoh self talk yang simple, benar dan powerful itu gimana ya contohnya Mbak ya? Mungkin bisa di-share. Misalnya contoh dalam apa nih? Dalam pekerjaan atau dalam toxic relationship atau apa? Mungkin ya pekerjaan deh boleh ya. Kalau tadi kita pekerjaan kan ya. Sekarang pekerjaan gitu. Betul. Nah, kalau misalnya pekerjaan, afirmasinya aku pasti bisa. Aku pasti bisa misalnya ikut tender. Aku pasti bisa menangin tender itu. Nah, itu afirmasinya, afirmasi positif yang merupakan bagian dari self talk. Penguatan yang kita lakukan ke diri kita sendiri. Lalu ada yang menjawab, itu kan dia bisa memberikan, pesaing kita bisa memberikan harga yang lebih murah. Lalu ada lagi yang menjawab berikutnya, tim kita nggak sekuat timnya dia, akan mulai masuk komparasi dan seterusnya. Nah, self-talk yang tidak dikawal betul-betul, dia akan semakin terdegradasi, justru akan semakin melemahkan afirmasi yang kita sampaikan. Nah, tekniknya sebetulnya tidak dengan afirmasi, tetapi dengan mengajukan pertanyaan yang memancing. Mbak Jero menyebutnya itu a self-love question. Ada beberapa pertanyaan kunci. Salah satunya misalnya begini, kenapa saya bisa memenangkan tender itu? Jadi ada kata kenapa. Kenapa saya bisa memenangkan tender itu? Kita tidak memberikan pernyataan, tapi kita memberikan pertanyaan, karena pertanyaan akan merangsang kecerdasan kita untuk memberikan jawaban untuk menjawab itu. Coba ketika sekarang coba Dewi pejamkan mata, ladies yang mendengarkan juga boleh pejamkan mata, lalu anggap saja pertanyaannya disesuaikan. Coba pilih dulu satu kasus yang tidak harus diceritakan kepada saya, satu kasus yang sedang dihadapi saat ini. Misalnya kasusnya kebetulan tentang pekerjaan. Nah, lalu tanyakan, contohnya kayak tadi, kenapa saya bisa memenangkan tender itu? Jadi kuncinya adalah gini, kuncinya adalah afirmasi ditambah kata kenapa. Jadi afirmasinya kan seharusnya saya pasti bisa memenangkan tender itu. Kan itu afirmasinya. Saya pasti bisa memenangkan tender itu. Lalu ada bagian di dalam diri kita yang menyangkal. Masa sih tim kita nggak sekuat itu loh. Ini kan sedang COVID, kerjanya agak susah loh. Ini kan atasannya itu agak susah didekati. Nanti lobbynya nggak ini loh. Orang itu kan dia minta komisi lebih banyak, tidak sebanyak ini. Muncul lagi. Tapi ketika kita melakukan self-love question, yaitu dengan menambahkan kata kenapa saya bisa memenangkan tender itu? Maka akan yang keluar adalah jawaban. Karena kamu memang menginginkan tender ini. Nah, itu jawaban yang kita dapatkan dari inner voice kita. Lalu akan mengalir lagi jawaban berikutnya, karena kamu membutuhkan tender ini buat kamu bisa memenuhi, membantu penghasilan keluarga, untuk membelikan anakmu susu. Maka jawaban-jawaban yang muncul itu adalah jawaban yang pure dari dalam, karena itu inner
voice, dan itu yang menghubungkan seseorang dengan inner power-nya. Karena ujung tombak dari self love ini sasarannya adalah untuk membangkitkan inner power, the purest energy within. Jadi energi yang paling murni di dalam setiap diri seseorang itu yang ingin dibangkitkan. Makanya sebetulnya self love ini juga bernama Mulat Sarira Movement, yaitu gerakan kembali ke dalam diri. Karena ada kekuatan yang luar biasa yang sesuai, inline dengan tugas kelahiran kita. Kalau kita bawa secara spiritual, kita lahir masing-masing membawa tugas, masing-masing membawa berkah masing-masing, dan itu yang perlu kita akses sebetulnya. Dan itu adalah sumber kebahagiaan tertinggi. Gitu. Nah, coba Dewi rasakan ketika yang muncul jawabannya adalah dengan satu self-talk tadi. Kenapa aku bisa memenangkan tender ini? Lalu jawabannya, karena aku benar-benar membutuhkan pekerjaan ini. Karena aku harus membantu, mensupport penghasilan keluarga. Karena aku harus membayar SPP anakku. Karena aku harus mengirim ke orang tuaku. Karena aku akan banyak muncul jawaban-jawaban yang menggetarkan hati. Iya, benar-benar. Jadi yang disasar itu bukan kepala kita. Inner voice itu menyasar ke hati kita. Dan kekuatan yang terbesar itu ketika hati seseorang tergerak, itu ibaratnya gunung pun bisa dipindahkan gitu loh. Sehingga keyakinan kepada dirinya itu akan kuat banget. Jadi itu salah satu contohnya. Nah itu lebih asik kalau dipraktekkan langsung, kan kalau kita one-on-one coaching itu kita intensif gitu, Wah, ini aku udah mulai teman-teman membayangkan Mbak ya, dan kayaknya jawaban yang muncul dari pertanyaan yang kita buat itu udah jadi kayak support system gitu loh, yang bikin ya kita ingin tender itu gitu. Yes, betul. Itu yang kata kunci yang Dewi temukan tuh bagus sekali. Support system. Itu yang sebetulnya kita lupakan. Nah, ketika kita afirmasi itu bagus. Tetapi bagi beberapa orang yang belum terbiasa dengan afirmasi, dia masih self-denial, justru dia akan bertengkar dengan dirinya dalam self-talk itu. Jadi adu argumen, ya kan? Bukan adu solusi. Iya, benar-benar. Gitu. Aduh. Mudah-mudahan ladies menikmati ya prosesnya ya. Nah, tadi sudah menggali lebih dalam lagi Mbak. Nah sekarang Mbak ya, aku mau nanya nih Mbak, gimana sih cara kita kayak entah membagi waktu atau timing untuk self love itu, bahkan ketika kita menjalani sebuah hubungan ataupun sudah berumah tangga gitu. Kadang-kadang kan orang sering melupakan dirinya sendiri ya gitu Mbak ya. Padahal harusnya kayak misalnya aku jadi seorang ibu gitu kan, harusnya aku happy dulu gitu jadi seorang ibu, tapi tanpa aku sadari beberapa tahun terakhir itu aku malah lebih memprioritaskan keluarga gitu kan, anak-anak gitu, tanpa aku gimana ya, harusnya aku jadi pilar itu, aku jadi happy mother dulu, baru akhirnya aku bisa ngebagi happiness ke anak-anakku gitu. Nah jadi mungkin ada tips nggak Mbak, dari gimana sih cara membagi waktu untuk self love untuk diri kita ketika kita berhubungan gitu, in relationship atau in marriage gitu. Oke. Pertanyaannya keren banget. Ini pasti mewakili banyak suara hati ladies yang mendengarkan, Wi. Mereka pasti senang banget ini ya sama Lulu podcast ini. Karena gini, ini problem yang dihadapi oleh semua. Apalagi wanita Bali, perempuan Bali. Itu perempuan yang hebat banget karena dia sendiri adalah pemimpin spiritual sebetulnya. Karena banyak sekali acara spiritual yang dilakukan oleh perempuan Bali. Belum lagi acara adatnya, apalagi sebelum pandemi itu ya, belum lagi
tugas domestik di dalam rumah walaupun punya pembantu, terlebih yang tidak punya pembantu. Jadi A sampai Z-nya itu sebenarnya ada di ada di pundaknya si perempuan kan, gitu loh. Belum lagi yang punya suami agak manjaan dikit, sampai pakaian dalamnya pun harus disiapkan oleh istrinya gitu kan. Nah, memilihkan dasi dan seterusnya. Jadi perempuan itu hebat sekali. Oleh karena itulah istilahnya joke-nya nih ya, perempuan itu adalah makhluk yang kuat, makanya diberikan 2 gunung di depan. Wow. Gitu, diberikan hutan, diberikan hutan rimba, ya kan? Iya, dan bener juga sih Mbak. Bener juga gitu loh. Dan diberikan kekuatan untuk melahirkan suatu penciptaan baru. Sebab nggak ada tuh laki-laki yang bisa hamil, nggak ada tuh laki-laki yang bisa menyusui gitu loh. Jadi perempuan itu adalah makhluk sempurna, di mana hanya ditanamkan benih saja dia bisa tumbuh dan bisa lahir satu kehidupan baru. Makanya hanya perempuan yang bisa hamil. Tetapi bayangkan perempuan, mohon maaf ini ya, perempuan dari haid, dia sudah setiap bulan dia menghadapi dirinya. Jadi ada beberapa orang yang punya trauma dengan haid karena mungkin tidak berani melihat darah dan ada banyak hal itu ya secara psikologis. Artinya apa? Setiap bulan loh perempuan berjuang. Nah itu dari haid saja. Kemudian belum lagi yang sudah menikah, berjuang ketika ngidam, hamil, melahirkan, menyusui, begadangin anak, membesarkan anak begitu intensnya dengan anak secara batin sehingga anaknya nggak usah ngomong. Kalau anaknya lagi gelisah, si mama merasakan lebih dulu. Atau sebaliknya, si anaknya masih baby, padahal anaknya nggak rewel karena mamahnya tekanan batinnya ini bisa dirasakan oleh si anak. Si anak ini jadi nggak nafsu makan dan seterusnya, ya kan? Nah artinya perempuan ini hebat. Tapi perempuan yang hebat sering sekali dia melupakan dirinya ketika di awal tadi kita sudah sampaikan, ketika dia menikah, dia menganggap bahwa perkawinan dia adalah ending dari hidupnya dia, bahwa orang lain semuanya dia sayangi sepenuh hati sampai dia lupa menyayangi diri. Nah, pertanyaan Dewi, caranya gimana? Yang pertama, perempuan itu harus sadar dulu bahwa dia adalah tekonya. Dia bukan cangkir. Dia adalah teko, dia adalah leader secara energi, secara spirit di dalam sebuah keluarga. Kenapa? Karena di balik setiap laki-laki yang hebat, pasti ada perempuan yang jauh lebih sabar melayani dia dan setia kepada dia. Nah, tapi di balik perempuan yang hebat, tidak selalu ada laki-laki yang mendampingi. Kadang banyak yang single parent yang juga kuatnya bukan main sebagai perempuan. Nah, bagi perempuan yang menikah, ataupun dalam sebuah hubungan, tetapi begitu disibukkan oleh hubungan dan berbagai aktivitas sehingga lupa memberikan self-love, sehingga dia pelan-pelan terkikis, kehilangan diri dia yang sesungguhnya, karakter dia yang sesungguhnya, maka dia mesti bertanya ke dirinya, seberapa pentingkah aku untuk diriku? Jadi lagi-lagi kalau dalam self-love itu kita banyak bertanya, jadi kita banyak menggunakan self-love question. Jadi bertanya, seberapa penting aku untuk diriku? Seberapa bahagia aku saat ini? Apakah aku masih bisa lebih bahagia lagi dari ini? Jika aku lebih bahagia dari ini, maka orang-orang di sekitarku, keberkahan apa yang mereka dapatkan dari aku yang lebih bahagia dari hari ini? Apakah misalnya Mbak Juru pakai contoh Dewi ya, Dewi punya satu pertanyaan, seberapa bahagia aku saat ini? Oh, aku bahagia, aku punya suami yang baik, aku punya anak-anak yang manis, aku punya pekerjaan tetap, aku jauh lebih bahagia dari yang lain. Itu jawabannya. Lalu contoh saja. Lalu ada pertanyaan kedua, apakah kamu masih bisa lebih bahagia lagi dari ini? Tentu akan ada jawaban yang lahir. Lalu tanya lagi, jika aku sudah lebih bahagia, manfaat lebih apa yang aku bisa berikan lagi? Lebih luas lagi? Oh, mungkin aku bisa membantu temanku, sahabatku. Oh, mungkin aku bisa menguatkan adik sepupuku, keponakanku. Oh, mungkin aku bisa, dan seterusnya.
Jadi dari jawaban itu, kalau sudah tahu bahwa jawabannya adalah diriku penting, maka tidak akan ada upaya yang sia-sia. Setiap perempuan, setiap ladies yang mendengarkan ini pasti akan mampu meluangkan waktu. Kendati pun hanya 5 menit di pagi hari, 5 menit di malam hari, di fase theta itu. Gitu. Dan di sela-sela tipsnya adalah bawa catatan kecil, boleh kertas, boleh buku kecil, jurnal kecil, dan pulpen. Setiap makan kita kan biasa ada jeda dulu ya, sesibuk-sibuknya kita pasti ada jeda. Habis makan tuh pasti ada jeda untuk minum air. Nah, nulis aja. Anggap aja tulisannya itu sesuka-sukanya. Yang suka gambar kayak Dewi misalnya suka drawing, ya udah gambar aja. Ya udah ngedesain aja. Itu adalah komunikasi kita dengan bawah sadar. Karena bawah sadar kita bekerja dengan simbol. Dia tidak selalu bekerja dengan kata-kata. Kadang dia bekerja dengan warna. Dewi misalnya warna favoritnya apa? Biru. Kalau Dewi sekarang pejamkan mata, bayangkan warna biru yang paling Dewi suka. Lalu tarik nafas. Hanya sesederhana ini. Lihat warna biru dengan mata tertutup. Lalu tarik nafas. Lalu anggap, jika biru itu memiliki nama, siapa nama yang Dewi kasih? Dia bisa berupa kata sifat, dia bisa berupa apapun, dia bisa berupa cita-cita, dia bisa can be anything. Namanya Loli, Mbak. Loli. Nah, kayak gitu. Ini adalah sebuah game yang kita ciptakan dengan diri kita. Karena ketika kita mengakses bawah sadar, kita bisa dengan playful. Jadi kalau Dewi lihat videonya di Self Love Bali itu macam-macam. Ada yang menangis sejadi-jadinya, ada yang tertawa sejadi-jadinya, ada yang begitu playful. Karena itulah cara kita mengakses. Ada banyak cara. Oh, itu juga bisa ini Mbak, apa namanya? Merangsang kreativitas kan ya? Yes, betul. Jadi itu multidimensi sekali. Dan serunya lagi nih, bawah sadar kita itu terkoneksi dengan collective consciousness. Itu makanya ada beberapa orang yang bisa dalam tanda kutip membaca pikiran orang lain. Sebetulnya sih dia tidak membaca, tapi dia sensing. Dia punya kemampuan karena dia sudah membuka kerannya dia. Sehingga itu akan terhubung dengan intuisi kita. Itu akan bermanfaat ketika seorang perempuan menggunakan intuisinya untuk mengarahkan anaknya nanti, masa depannya dia mau memilih apa, sekolah yang mana, makanan yang baik apa, dan seterusnya. Karena perempuan itu sebetulnya intuisinya kuat sekali. Dan itu bisa dimanfaatkan untuk kehidupan. Termasuk untuk mengawasi suami tanpa harus mengawasi. Nah, mengawasi suami, menjaga suami tanpa harus mengawasi gitu. Itu pun bisa digunakan. Jadi itu udah kayak radar ya Mbak ya? Radar. Yes, itu adalah radar alami. Dan self love itu memang membangkitkan radar alami. Gitu. Nah, aku ada cerita dikit nih Mbak. Tadi aku highlight yang soal membuat diri menjadi lebih penting gitu kan ya. Nah, aku dulu di awal-awal pandemi ini Mbak sempat stres juga kan di awal ya. Mungkin banyak orang yang mengalami hal serupa dan mungkin itu kayak psikosomatis gitu loh Mbak. Karena aku kayak ngerasa aku pergi kemana itu aku udah ngerasa aduh kayak aku kena corona, aduh kayak aku bakal pingsan di tempat udah kayak gitu. Terus aku jadinya kayak mikirin aduh bisnisku gimana, aduh karyawanku gimana income-nya gitu kan. Cuman akhirnya tuh aku ada di satu titik tuh kayak aku nggak boleh nih kayak gini nih, karena kalau aku leader seperti ini ya semuanya bakal kacau gitu, dan sampai mungkin bahkan ke keluarga juga nggak happy segala macam. Nah akhirnya aku mencoba nih mencari solusi atas masalahku gitu kan. Salah satunya itu mungkin kalau secara physically dengan mengurangi paparan
itu adalah aku berusaha membuat diri aku merasa penting. Nah, dengan cara misalkan nih kayak aku membuat sesuatu yang bisa mungkin membantu orang lain gitu. Misalnya kayak aku bikin masker, aku bagiin ke orang-orang sekitar gitu ya. Waktu itu kan belum ada himbauan masker kain tuh loh, Mbak. Jadi aku bikin itu, terus aku mulai ngumpulin teman-teman buat donasi entah ke orang-orang sekitar yang mungkin kekurangan pangan gitu, atau mungkin aku ngumpulin donasi untuk APD gitu. Jadi di situ tuh aku ngebuat bahwa penting loh buat ngebuat diri aku tuh ngerasa penting, karena begitu aku ngerasa penting, aku tuh bakal lebih bersiap untuk menghadapi kenyataan ini gitu. Jadi itu ya memang benar banget sih kata Mbak tadi. Dan itu efeknya langsung bisa dirasakan kan manfaatnya ya? Iya, dan akhirnya dari situ tuh aku bisa ngerubah mindsetku akhirnya. Nah itu penemuan yang secara intuitif juga Dewi dapatkan. Jadi karena Dewi suka belajar, jadi ada ketertarikan sehingga kalau kita menggunakan basisnya law of attraction, segala sesuatu itu kan tarik menarik, yang frekuensinya sama, dia akan berkumpul dengan frekuensi yang sama. Itu makanya juga tadi di awal Dewi sempat bercerita, kalau sekarang tuh kok kayaknya bukan milih-milih bergaul, tetapi inner circle-nya itu betul-betul Dewi ingin saring kan, karena Dewi sudah menyadari bahwa dengan siapa kita sering spending time, dengan mereka lah kita saling mempengaruhi secara energetik gitu. Jadi itu berpengaruh juga kepada vibrasi pikiran kita, karena pikiran kita juga adalah sebuah energi yang menciptakan medan magnet yang saling tarik menarik, termasuk pada anak. Coba misalnya, kenapa tadi Mbak Jero bilang bahwa setiap perempuan adalah leader di dalam setiap rumah. Satu, terbukti secara fisik perempuan memang sebetulnya dialah pencipta dalam tanda kutip ya kan. Walaupun benihnya dari ayah, tapi kan yang membesarkan si janin itu di perut hingga tumbuh menjadi baby gitu, itu kan adalah si ibu. Jadi artinya secara kodrat pun Tuhan sudah menciptakan kita sebagai leader, tapi di belakang layar. Nah, apa fungsinya seorang leader? Dewi tadi sudah menjawab bahwa bagaimana kesadaran seorang leader itu akan mempengaruhi kesadaran yang dipimpinnya. Karena secara energi itu akan bervibrasi, kemudian secara sadar itu akan menciptakan sebuah budaya di dalam keluarga. Misalnya, bayangkan ketika Dewi berhasil melakukan latihan self-love rutin setiap hari. Lalu anak melihat. Nah, anak pun dari kecil akan terbiasa melihat, ibuku adalah ibu yang sangat menyayangi dirinya. Oleh karena itu dia bisa menyayangi aku secara sempurna. Maka si anak suatu saat dia secara sadar maupun tidak sadar dia akan merasakan pembelajaran itu. Tidak lagi mengalami saja, tapi merasakan. Jadi masuk ke alam rasanya dia. Karena kan ada yang bilang people will forget the days, but people never forget the moment. Nah, suatu saat anak kita akan melupakan hari-harinya pada umur berapa dia mengalami apa. Tapi si anak seumur hidupnya dia akan mengingat momentum apa yang pernah dia pelajari dari ibunya, momentum apa yang pernah dipelajari dari ayahnya, dan dari dalam rumahnya. Jadi sangat penting sekali setiap ladies mempersiapkan waktunya untuk memberikan dirinya me time melalui self-love. Nah, Mbak, ini juga nih aku penasaran, belakangan ini kan ada istilah yang lagi naik daun itu tentang mindfulness. Apakah mindfulness itu juga termasuk ke dalam self-love? Betul. Mindfulness itu adalah teknik yang kita gunakan mengetok pintu. Jadi ketika di Google Woman Wheel
waktu train the trainer itu adalah salah satu teknik dari mindfulness. Kita menjadi mindful dengan kesadaran kita yang saat ini. Terhubung dengan kesadaran saat ini, itu akan membuat kita jauh lebih tenang, seperti kopi yang diendapkan, jadi menjadi lebih jernih kita melihat segala sesuatunya, bahkan menoleh ke dalam diri. Nah, mindfulness adalah langkah awalnya. Tapi ketika, ibaratnya dia adalah pintu gerbangnya. Ketika masuk pintu gerbang, nah begitu masuk lagi, itu akan ada step-stepnya. Jadi dalam self-love itu ada self-acceptance, ada self-forgiveness, ada self-empowerment, yang ujung-ujungnya adalah self-fulfillment. Nah, ketika kita terpenuhi, maka kita akan menjadikan diri kita sumber. Ketika kita memenuhi diri kita dengan cinta kasih, kita akan secara action kita akan menjadikan diri kita sumber cinta kasih. Kita tidak akan pernah kekurangan cinta kasih. Kita tidak akan lagi berkumpul dengan teman membicarakan teman yang lainnya. Kita tidak akan lagi nyinyir dengan pencapaian teman lainnya. Kita tidak akan lagi peduli terlalu banyak atau membandingkan diri berlebihan dengan orang di sekitar kita. Tapi kita akan compare diri kita dengan diri kita sendiri. Aku kemarin, mudah-mudahan yang hari ini lebih baik dari yang kemarin. Mudah-mudahan yang besok lebih baik dari diri aku yang hari ini. Jadi kita nggak akan kecut mentalnya ketika kita ngelihat temen dia kok punya karir lebih cemerlang, atau dia pasangannya lebih care. Karena biasanya dengan sosmed ini, kenapa ada beberapa juga dalam self-love itu, ada beberapa latihan untuk berpuasa sosmed pada hari-hari tertentu. Itu adalah salah satu bentuk self-love juga. Iya, sosmed itu lumayan ini Mbak ya, jadi biang kerok juga. Yes, kalau kita tidak punya filter, itu benar banget. Karena akan terpancing, walaupun ya kita bukan pribadi yang suka membandingkan diri dengan teman, tapi akan terpancing. Itu namanya memang secara secara kolektif kan dunia ini sedang diciptakan untuk di maintain menjadi satu new order sebetulnya, mau tidak mau, kalau kita sadar ya, kalau kita kritis. Kenapa diciptakan sosial media? Kita dibuat sebegitu tergantungnya loh gitu. Kalau nggak ngecek likes, kalau nggak ngecek update, kayaknya kok kurang gitu kan. Followernya nggak selalu gitu. Iya, itu dia ya kan. Nah, tapi kalau udah ngecek apa, iya kita bisa ngecek atau masuk cuman posting habis itu left, nggak bisa. Kadang kita spend 5 menit ekstra loh untuk itu. Bahkan kadang mau mandi, nunggu dulu bentar gitu. Ya kan, mau makan, makanan bisa udah disajikan loh di depan, tunggu dulu bentar sampai nggak berasa. Gitu. Dan tanpa sadar kita jadi terpancing, terprovokasi untuk membandingkan diri dengan apa yang kita lihat. Sometimes it's not that healthy gitu. Berarti perlu ya Mbak ya, kapan kita misalkan detox sosmed gitu. Perlu. Itu salah satu dari self love loh. Self love itu nggak muluk-muluk. Jadi self love itu so simple tekniknya, teknik peluk diri. Ya kan, jadi aneh buat orang yang belum mengalami itu akan it's weird gitu. Iya benar. Aneh kan, gimana sih gitu. Nah tapi kan, tapi Dewi yang udah melakukan, you feel it. Iya. Gitu. Feel it. Benar, itu menenteramkan banget. Apalagi perjalanan usia itu akan mempengaruhi Wi. Tadi Dewi sudah mengatakan seiring waktu kayak kita mendaki gunung, nggak semua orang sanggup mencapai ke puncak. Yang artinya ketika kesadaran kita naik ya, satu persatu kita akan merasa berjarak dengan teman-teman lama kita. Padahal dulu hangout bareng, tapi kok sekarang jadi ngerasa masih tetap nyaman, tapi kok jadi berjarak ya. Karena kita akan semakin menemukan perjalanan kita ke puncak masing-masing. Gitu. Jadi di puncak itu ya memang nggak semua orang bisa gitu. Jadi itu yang perlu disadari.
Nah, dalam self love itu diobati sehingga ada beberapa orang dalam umur tertentu dia merasa kesepian, dia punya banyak teman, tapi sekaligus dia merasa nggak dimengerti dan dia merasa kesepian. Mungkin karena dari bukan dari kualitasnya Mbak, mungkin kuantitasnya banyak, tapi itu tidak dari kualitinya gitu. Betul. Nah, itu menguatkan pertanyaan Dewi yang di awal. Kenapa self love itu penting? Karena at the end of the day, gitu, pada akhir perjalanan kita, hanya diri kita loh yang benar-benar akan standby untuk kita, yang bisa ngawasin makannya kita, yang bisa ngawasin kualitas apa yang kita masukkan ke pikiran kita, apa yang kita baca, apa yang kita dengar. Karena itu akan jadi input kan, nanti outputnya kan, output apa yang kita akan bisa berikan ke anak-anak itu kan tergantung kepada inputnya. Nah, kalau inputnya adalah self love, cinta kasih yang berlimpah yang diberikan kepada diri, maka kepada anak nanti Dewi buktikan, ketika Dewi sudah berlatih self love, buktikan langsung seminggu pertama Dewi nggak usah ngomong sama anak, tapi duduk berhadapan dengan anak dengan mata yang sejajar, lalu tatap dia dan ngomong dalam hati, "Nak, mama sayang banget sama kamu." Dan si anak, karena anak itu masih murni, dia akan peka merasakan suara batin. Maka Dewi sudah akan bisa mengakses kekuatan batin Dewi untuk bisa ngobrol sama anak tanpa kata-kata. Dan itu akan baik sekali untuk menjaga anak-anak. Itu juga akan baik sekali menjaga suami. Sekalipun kita nggak ada di sisi dia secara fisik saat itu. Misalnya karena beda kantor dan lain sebagainya. Gitu. Jadi lebih jauh self love itu, karena tadi kan kita ada 5 area ya, fisik, emosi, finansial, relationship, dan spiritual. Nah, untuk relationship ini kan sangat rentan, karena rentan dengan rasa cemburu, apalagi pasangan yang LDR gitu misalnya, atau yang jarang bersama, apalagi komunikasinya jarang juga gitu. Jadi itu bisa efektif sekali digunakan. Wah, Mbak Jero, seru banget. Aku banyak banget dapat insight gitu hari ini gitu. Ngomong-ngomong ini kan waktu kita juga terbatas Mbak ya. Iya. Sebelum aku tutup, aku ada punya satu pertanyaan yang bikin aku penasaran Mbak Jero. Jadi kan dulu waktu kita kenal mungkin kita di di arena entrepreneur ya, yang ke bisnis. Nah, ini aku kepo banget Mbak. Berarti ada dong ya turning point yang Mbak akhirnya memilih untuk menjadi seorang life coach. Nah, itu mungkin bisa sedikit diceritakan gitu Mbak. Ada banget Wi. Iya, kita ketemu udah lama ya, 9 tahun yang lalu kan, tadi kita intermezzo tahun 2010-2011. Nah, ada satu titik bahwa gini, seperti yang dikatakan oleh para ahli juga, seiring usia, kebutuhan kita pun akan berubah. Nah, usia ini bukan hanya usia fisik sebetulnya, tetapi juga usia secara kesadaran ya, usia secara psikologis kita. Jadi pada usia-usia tertentu kita akan punya satu prioritas. Jadi turning point kenapa akhirnya Mbak Jero benar-benar full time sebagai life coach, itu memang pada akhirnya menjadi muara dari semua secara perjalanan karir ya. Bayangkan tahun 2003 Mbak Jero sudah terbang, jadi sempat jadi pramugari beberapa tahun ke beberapa negara, bertemu banyak orang, excited, jalan-jalan dan seterusnya. Lalu masuk ke dunia properti, ya kan? Ya, nah, ya kan, lalu karena memang hobinya hobinya sharing gitu, sempat juga di media, sampai sekarang juga masih ada beberapa wawancara eksklusif di media. Nah, ini adalah kebutuhan sebetulnya, kebutuhan Mbak Jero sendiri untuk selalu belajar, untuk selalu mengembangkan diri, yang pada awalnya Mbak Jero belajar gitu ya, neurolinguistic programming, kemudian program-program training
self empowerment yang lainnya itu adalah untuk kebutuhan sendiri. Tapi kok ternyata dalam perjalanan itu ya banyak inner circle yang justru terbantu juga. Ya akhirnya lebih luas menjadi sebuah panggilan. Apalagi kalau Dewi sempat mengikuti juga, Mbak Jero karena berasal dari Batur. Di Batur itu adalah desa dengan tradisi yang sangat kuat, salah satu desa Bali kuna. Mbak Jero sendiri memang sudah ngayah sebagai juru mampu itu dari usia 8 tahun sudah dipilih oleh desa adat di Pura Alas Arum Batur. Yang artinya ini memang dekat sekali bahwa healing itu kan sebuah dalam tanda kutip itu kan sebuah purification, sebuah pengelukatan gitu. Jadi sebetulnya ini adalah mempertemukan antara dunia spirit dan dunia keilmuan, yang mana sebetulnya ini adalah kaki kanan dan kaki kiri yang melangkah beriringan. Jadi turning point-nya adalah itu, bahwa sebetulnya self love itu adalah kebutuhan semua orang, dan pada awalnya itu adalah kebutuhan Mbak Jero sendiri untuk diri sendiri, yang akhirnya ternyata juga bermanfaat untuk orang lain, dan itu sebuah rasa syukur dan kebahagiaan. Termasuk hari ini Dewi ngajak ngobrol gini, terima kasih banyak. Ini sebuah apresiasi dan selamat untuk Luhluh Podcast-nya, itu keren banget namanya. Juga seneng banget Mbak Jero. Terima kasih sekali gitu loh udah mau nemenin aku podcastan hari ini gitu. Sama-sama, Wis. Senang banget. Menginspirasi Mbak. Terima kasih, Astengkaru. Sehat terus ya, Wi. Salam buat anak-anak, salam buat keluarga. Sukses terus. Oh ya, sebelum kita nutup podcast hari ini, Mbak, ada ini nggak sih satu mungkin quote atau mungkin pesan yang bisa Mbak Jero sampaikan ke ladies semua? Kira-kira Mbak. Oke, quotes-nya Mbak Jero ambilkan dari quotes favorit ya, dari Carl Gustav Jung. Itu adalah psikoanalis dan bapaknya psikologi dunia. Beliau mengatakan bahwa who looks outside dreams, who looks inside awakes. Jadi untuk para ladies, ketika kita masih menyalahkan orang lain, masih melihat kekurangan orang lain, masih melihat kesalahan di luar diri dan kekurangan di luar diri, kita masih hidup dalam dunia mimpi artinya. Nah, begitu kita melihat ke dalam, apa yang kurang dengan diri saya sehingga saya mengalami ini? Di mana saya salah mengambil keputusan sehingga saya menerima ketidakadilan? Ketika kita bertanya ke dalam, kita akan terbangun dan kita akan menemukan jawaban yang akan membawa kekuatan, bukan kelemahan. Karena ketika kita melihat keluar, kita akan melihat kelemahan. Ketika kita bertanya ke dalam, kita akan membangun kekuatan kita dari dalam. Itu quotes-nya. Dan satu lagi dari self-love punya quotes bahwa dunia ini adalah cermin. Ketika kita tidak nyaman melihat orang lain, ketika kita begitu kritis kepada orang lain, begitu mengkritisi orang lain, tanya diri kita, apa sih yang aku tidak sukai di diriku? Apa yang aku tidak terima dari diriku sendiri? Apa yang coba aku kaburkan dari diriku sendiri sehingga aku begitu kritisnya kepada orang lain? Nah, ini akan menjadi self introspection yang membuat kita bisa lebih halus, lebih lembut lagi kepada orang lain, karena pada saat melakukan self love adalah proses kita melembutkan hati kita untuk kita lebih lembut memperlakukan diri dan lebih merangkul diri kita, lebih menerima diri kita apa adanya, sehingga kita bisa memberikan yang terbaik yang secara alami memang kita bawa sejak lahir. Dan itulah kekuatan dari self love. Terima kasih banyak, Lini. Wah, so much. Aduh, terima kasih banget ya Mbak Jero. Terima kasih Dewi. Ya, sehat, happy selalu diberkati ya. Sama-sama. So ladies, that's all about self-love. Jadi kalau yang mau kepo-kepo lebih lanjut bisa follow Instagramnya @jerojemiwi dan Bali Coaching Institute, dan juga jangan lupa follow aku ya @dwstd. Dan thank you for listening. Semoga kalian bisa ngambil insight-insight dari rumpi-rumpi talking kita hari ini. So have a nice day and
keep shining in your own way. Bye bye ladies.